Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kita mengkaji Al-Qawaidul Hisan di tafsir Al-Quran. Kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk pada kaidah yang keenam ya. Baik. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, al-qaidatus sadisah. Kaidah yang keenam. Fi tariqatil Qur'an fi takriri tauhid wa nafyi dhiddihi. Kaidah keenam adalah dalam pembahasan metode Al-Quran, thariqahnya Al-Quran, metode Al-Quran dalam menetapkan tauhid dan menafikan lawannya, yaitu kesyirikan. Jadi di kaidah yang kelima ini maksudnya adalah kita mengambil faedah, kita mendapatkan atau kita tarik satu kaidah dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran, ketika kita memperhatikan Al-Quran, ayat-ayatnya, ya, maka kita akan dapatkan kesimpulan Al-Quran sangat perhatian, ya, dalam menetapkan tauhid dan menafikan kesyirikan di dalam Al-Quran. Ini poin yang keenam. Kaidah yang keenam itu metode Al-Quran dalam menetapkan tauhid. Maksudnya Al-Quran di dalam menjelaskan tauhid itu sangatlah jelas, berulang-ulang, ya, bahkan Syekh katakan yakadul Quran ayyakuna kulluhu litakrir tauhid. Bahkan kata beliau hampir-hampir Al-Quran semuanya ayatnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas hampir semuanya kembali kepada makna penjelasan tentang tauhid. Paham? Sekarang perhatikan, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Al-Quran dibagi menjadi berapa? Ada 3. Ya, ada 3. Makanya dikatakan suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quran. Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran itu secara umum dibagi 3. Dan ini pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama, ya, ketika Ibnu Qayyim menjelaskan ini. Pertama tentang khobar-khobar, ya, dari para nabi dan rasul, ya, tentang kaum dan kaumnya, bagaimana kaumnya menjawab seruan para rasul dan ada yang menentang para rasul. Kemudian disebutkan tentang surga dan neraka, ini adalah hasil yang didapatkan dari orang yang beriman kepada rasul dan menentang rasul. Ini pertama. Jadi surga dan neraka masuk dalam bagian pertama ini. Yang kedua, hukum-hukum. Paham? Hukum-hukum seperti perintah sholat, perintah puasa, zakat, haji, tentang warisan dalam Al-Quran, tentang kemahraman, ini mahrammu, ini bukan mahram, ya kan? Ini hukum. Yang ketiga tentang tauhid. Tentang tauhid. Menjelaskan tentang nama-nama dan sifat, menjelaskan tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Surah Al-Ikhlas dari awal sampai akhir dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid, makanya mengambil sepertiganya.
Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat yang satu dan yang dua ini saja, ini sebenarnya kembali kepada tauhid itu sendiri, ya kan? Tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Kenapa disebutkan? Itu tentang tauhid juga, ya kan? Dakwah nabi dan rasul apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka mengajak kaumnya kepada mentauhidkan Allah dan menjauhi tagut. Orang-orang yang mentaati rasul, yang mengikuti rasul, mentauhidkan Allah. Yang menentang para rasul, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya kan? Baik, kita lihat sepertiganya yang lain tentang hukum-hukum. Kembali kepada tauhid. Hukum-hukum ini kan perintah dan larangan Allah. Berarti ibadah. Perintah sholat, perintah haji, perintah zakat, semuanya ibadah. Nah, ibadah tidak dikatakan satu ibadah kecuali dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Tauhid lagi. Makanya saya katakan hampir semua ayat dalam Al-Quran pasti tentang apa? Kebanyakannya, hampir semua ya, yakad. Yakad itu hampir semua. Ya, bahkan mungkin kita katakan semuanya. Ya, untuk menjelaskan tauhid. Wa nafi diddihi, dan menjelaskan melarang dari lawannya itu kesyirikan. Wa aktsarul ayat yuqarrirullahu fiha tauhid al-ilahiyah wal ikhlas ibadah lillah wahdahu la syarikalah. Dan aktsar ayat, kata beliau, paling banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mentakrir, menetapkan tauhid al-ilahiyah yang biasa kita kenal dengan tauhid al-uluhiyah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling banyak. Jelas ya? Baik. Kata beliau wa yukhbiru anna jami'ar rusul. Syekh lanjut menerangkan bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang tauhid ini. Kata beliau wa yukhbiru anna jami'ar rusul, dan Allah khabarkan dalam Al-Qur'an bahwa seluruh para rasul tad'u qaumaha, mengajak kaumnya, ila ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Ini saya katakan tadi. Kata beliau, semua para rasul mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang kaumnya dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita katakan tauhid sudah mengambil 2/3 tentang tauhid dan tentang nabi dan rasul. Semuanya ini tentang tauhid juga kembali. Ya. Ternyata dilihat bahwa sepertiganya lagi tentang perintah dan larangan, hukum-hukum syariat, kembali juga kepada tauhid. Jadi semuanya memang tentang tauhid. Semuanya tentang tauhid. Al-Quran seluruhnya tentang tauhid. Ya, mungkin hanya perbedaannya ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang memang langsung menyebutkan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan hukum-hukum kesyirikan. Ya, seperti misalnya ketika Nabi dan Rasul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, setelah itu kata Allah walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, itu para nabi dan rasul, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, akan terhapus seluruh amal-amalan mereka. Ini jelas ayat yang menjelaskan itu. Nah, adapun ayat-ayat yang lain mungkin secara umum atau ya hakikatnya kembali kepada tauhid. Jelas ya? Tapi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid secara jelas, secara nas, tasrih, menjelaskan tentang tauhid, perintah untuk mentauhidkan Allah dan larang dan berbuat kesyirikan. Bahkan Al-Qur'an ketika menjelaskan tauhid bukan cuma dijelaskan, diperintahkan dalam Al-Quran wajibnya mentaati, wajibnya mentauhidkan Allah, perintah mentauhidkan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kesyirikan itu menjelaskan secara detail dalam Al-Quran bagaimana kebatilan dan kelemahan sembahan-sembahan orang-orang musyrikin. Paham? Dan kaidahnya tidaklah dijelaskan tentang kebatilan kesyirikan dalam Al-Quran kecuali itu untuk lebih menampakkan cahaya tauhid itu. Itu kaidah. Paham? Saya ulangi. Tidaklah dijelaskan dalam Al-Quran tentang kebatilan kesyirikan
Dijelaskan tentang sembahannya orang musyrikin, bagaimana lemahnya tidak mendengar, bagaimana lemahnya tidak bisa melihat, ya. Bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya, tentang sembahan-sembahan mereka, bagaimana lemahnya. Semua ini, ya, didatangkan dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk lebih menjelaskan, ya, kemuliaan, lebih menerangkan cahaya tauhid itu. Makanya dijelaskan kebatilan kesyirikan. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang Nabi Ibrahim misalnya. Ya. Nabi Ibrahim menghujahi kaumnya, ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah, beribadah kepada yang kalian buat sendiri, yang kalian pahat sendiri? Ya. Dalam Al-Quran Allah bertanya kepada Nabi, hal ta'lamu lahu samia? Wahai Muhammad, apakah kamu tahu ada sembahan selain Allah? Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, sudah jelas jawabannya. Pertanyaan pengingkaran. Wahai Muhammad, maknanya adalah tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di akhir surah Al-Hajj Allah berfirman, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wahai manusia, telah dibuat kalian permisalan, dengarkanlah permisalan ini. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sembahan mereka itu la yadkhulu dzubaba, tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Walau ijtama'u la, walaupun mereka bergabung semua untuk mencipta seekor lalat. Seekor lalat. Lihat bagaimana Allah jelaskan kelemahan sembahan orang musyrikin. Ya. Dari situ semakin nampak, kemuliaan tauhid, berarti cuma Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Karena hanya Allah yang mencipta. Ya. Wa anna Allah ta'ala innama khalaqal jinna wal insa liya'buduh. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Iya. Sampai murid beliau Ibnu Utsaimin di dalam sedikit memberikan taklik, memberikan penjelasan di dalam penjelasan poin yang keenam ini, kaidah yang keenam, beliau mengatakan limadza lam yakun takrirul anbiya ya dakwatuhum ila tauhidil rububiyah. Beliau menjelaskan bahwa kebanyakan di dalam Al-Qur'an Nabi dan Rasul menjelaskan kepada kaumnya, memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah, yaitu wajib, ya, beribadahnya kepada Allah. Saya menjelaskan, kasih beri satu faedah sedikit. Beliau mengatakan, kenapa para Nabi dan Rasul jarang kita dapatkan dalam Al-Quran, jadi kita baca, ya, yang menetapkan atau memperingatkan kaumnya tentang tauhid rububiyah. Ya kan? Banyak-banyak, hampir semua bahkan dalam Al-Quran kita baca Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Syuaib, ya kan? Dalam Al-Quran ucapan mereka sama, malakum min ilahin ghairi. Malakum min ilahin ghairi. Allah berfirman kepada kalian bahwa tidak ada untuk kalian ilah, sembahan yang berada disembah kecuali aku, kata Allah. Ini para Rasul ingatkan kepada kaumnya. Ya kan? Jarang mereka mengingatkan bahwa ketahuilah wahai kaumku bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Selalunya kita dapatkan bahwa mereka langsung memerintahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau menjawab, karena li'anna aqwamahum, karena kaumnya para Rasul ini, ya, kanu mukirin, sudah menetapkan itu. Bahwa para nabi dan rasul tahu bahwa fitrah mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Tidak ada di antara mereka yang mengakui, ya, yang meyakini bahwa mereka mencipta diri mereka sendiri. Ini fitrah manusia. Ya kan? Kalau dia masih sehat akalnya, karena tidak ada orang yang menyaksikan dia kapan dibuat. Bagaimana dibentuk hidungnya, bagaimana dibentuk, tidak ada yang menyaksikan itu. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Allah bertanya kepada manusia. Ya kan? Tidak butuh dijawab. Karena memang manusia tidak ada yang tahu. Jangankan ketika dibentuk oleh Allah dalam janin, di dalam perut ibunya. Bagaimana Allah bentuk di situ. Ya, prosesnya bagaimana, proses kauni, bagaimana terbentuknya, semua dan seterusnya. Ya.
Dia masih kecil saja, dia umur setahun, 2 tahun, dia tidak tahu apa yang dilakukan. Ya kan? Apalagi kalau mau ditanya, kamu saksikan penciptaanmu tidak? Bagaimana prosesnya dari tetes air mani yang hina menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging? Ada yang tahu. Berarti semuanya mengakui bahwa di sana ada pencipta. Bahwa kita ini dicipta. Bahwa kita ini tidak ada dengan sendirinya. Ada yang buat. Ada yang bentuk. Jelas? Makanya ketika Jubair bin Mut'im masih musyrik, satu ayat dia dengarkan. Itulah ayat yang menyebabkan beliau meluk Islam. Itu ketika Nabi SAW membaca ayat dalam surat Tur. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun." Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Am humul khaliqun? Ataukah mereka mencipta diri mereka sendiri? Maksudnya apakah ada yang mencipta mereka dengan tujuan? Ataukah pilihan kedua, tidak ada yang mencipta mereka, tapi mereka mencipta diri mereka sendiri? Ataukah ada yang mencipta mereka dengan tujuan? Itu Allah. Tujuannya untuk beribadah. Ataukah kalau tidak, mereka mencipta diri mereka sendiri? Jubair Mut'im masih musyrik. Ayat ini yang dia dengarkan, baca dan dibacakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ka'anna qalbi yatir." Seakan-akan hatiku terbang. Kata beliau, inilah ayat yang menyebabkan keimanan masuk dalam hatiku pertama kali. Masuk Islam. Luar biasa kan pertanyaannya. Apakah mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan tujuan mentauhidkan Allah, atau tidak ada yang cipta mereka? Mereka cipta diri mereka sendiri. Kira-kira bagaimana? Jelas ya? Jadi ini faidahnya dari beliau rahimahullah, dari Ibnu Utsaimin. Ya, jadi para nabi dan rasul tidak mentakrir lagi itu, karena mereka tahu bahwa kaumnya sudah meyakininya. Wala yungkirun, dan mereka tidak mengingkari itu. Walam yungkir ahadun tauhidar rububiyah abadan illa mukabarah. Maka kaidahnya bahwa tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mencipta, mengatur, menghidupkan dan mematikan, kecuali orang-orang yang mukabarah, orang yang bersombong. Itu pun Firaun saja, manusia yang paling sombong, juga mengakui itu. Ya. Taib. Wala hunaka ahadun ya'taqidu anna hadzal kaun khalaqa nafsahu abada. Tidak ada di sana seorang satupun yang meyakini bahwa makhluk ini mencipta diri mereka sendiri. Mencipta diri mereka sendiri. Hatta al-majus, kata Ibnu Utsaimin, sampai orang Majusi pun. Ya, al-wathani, yang menyembah berhala. Ya. Tetap mereka mengakui ada pencipta di sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Asal dilanjut menjelaskan, mengurai lebih jauh lagi bagaimana kaidah ini dalam Al-Qur'an. Wa annal kutuba war rusula ittafaqat ala hadzal asli alladhi huwa aslul usuli kulliha wa anna man lam yadin bihadzal din alladhi huwa al-ikhlasul amali lillah fa amalu batil. Ya, lihat bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang tauhid ini. Bagaimana kejelasannya, bagaimana ya gamblangnya Al-Qur'an menjelaskan tentang tauhid. Ya. Kata beliau, dan perhatikanlah, kata beliau, dan kitab-kitab, ya, kitab-kitab, bukan cuma Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, bahkan suhuf Musa, suhuf Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu Al-Quran, lembaran-lembaran. Berarti Ibrahim punya suhuf juga. Paham? Hanya dipersisikan oleh ulama, suhuf Musa ini yang mana? Apakah itu juga Taurat atau ada kitab lain selain Taurat untuk Musa? Kalau Taurat kan jelas untuk Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah katakan suhufi Ibrahim wa Musa di akhir surah, ya. Sabbisma rabbikal a'la, al-a'la. Dikatakan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim dan lembarannya Musa. Nah, dia mengatakan lembaran Musa ini adalah Taurat. Ada yang mengatakan bukan. Nabi Musa punya Taurat dan Nabi Musa punya suhuf. Yang jelas semua kitab-kitab untuk para rasul dan rasul semuanya ittafaqat, sepakat terhadap perkara pokok ini. Bahwa perkara ini adalah pokok dari segala pokok yang ada. Asal usul. Ya, pokok yang paling dasar.
Wa anna man lam yadin bihadzal din, bahwa siapa yang tidak beragama ya dengan agama ini. Maksudnya belum jelaskan bahwa agama para nabi dan rasul sama intinya. Hanya namanya yang berbeda. Kalau kita Islam, Nabi Ibrahim Hanifiyah ya dan seterusnya, tapi intinya sama. Mengajak beribadah kepada Allah. Ya, yaitu siapa yang tidak beragama dengan agama ini, yaitu ikhlas, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya batil. Amalannya batil. Lain asyrokta, dalam Al-Quran, lain asyrokta layahbatanna amaluk. Kalau engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, layahbatanna amaluk, akan terhapus seluruh amalanmu. Ini untuk Muhammad SAW. Untuk Nabi dan Rasul yang lainnya, kata Allah dalam surah Al-An'am, ini dalam surah Az-Zumar ayat 65. Surah Al-An'am, semuanya para Nabi dan Rasul disebutkan oleh Allah, disebutkan di situ dakwah mereka bagaimana. Kemudian walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau sendiri mereka berbuat kesyirikan, akan terhapus amalannya. Ini juga menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ya. Berarti kalau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan bahaya kesyirikan, ya, berarti kita bisa mengambil kesimpulan lawannya. Lawannya berarti keindahan tauhid. Kemuliaan tauhid. Kemuliaan at-tauhid. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, dalam surah Al-An'am ayat 88. Wa yad'u al-ibada ila ma taqarrara fi fitarihim wa uqulihim min annal mutafarrida bil khalqi wat tadbir wal mutafarrid bin ni'amil zahirah wal batinah huwa alladhi la yastahiqqul ibada illa huwa. Masya Allah. Dalam Al-Quran ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba, ya, mengajak hamba untuk berfikir. Dibuka pikirannya, makanya dijelaskan dengan detail betul itu tauhid. Ya, dijelaskan bagaimana sembahan orang musyrikin tidak mampu mencipta walaupun lalat, bahkan yang lebih kecil lagi, kitmir. Ma yamlikuna min kitmir, kata Allah. Mereka tidak mampu mencipta walaupun seperti kitmir. Kitmir itu ya yang paling tipis di lapisan di atas biji kurma. Coba Allah jelaskan sampai sedetail itu. Ya. Bagaimana Allah jelaskan keluasan ilmunya dalam Al-Quran. Allah tahu apa yang masuk dalam tanah dan apa yang keluar. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Itu agar kita faham, agar kita tahu bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tidak ada yang lain. Karena cuma Allah yang tahu sedetail itu. Allah tahu berapa jumlah semut yang masuk ke dalam lubangnya. Ya kan? Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang keluar dari tanah. Cuma Allah yang tahu itu seperti itu. Cuma Allah. Jelas ya? Cuma Allah yang berhak disembah. Dan Allah yang atur semua. Manusia tahunya cuma apa? Apa sih yang manusia tahu? Ya. Wa ma yanzilu minas samai wa ma yarju fiha. Dan cuma Allah yang tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan betul-betul detail itu tauhid dalam Al-Qur'an. Detail. Jelas ya? Kata beliau, bagaimana Allah mengajak para hambanya ila ma taqarrara fi fitarihim. Mengajak kepada apa? Mengajak untuk mengakui apa yang mereka yakini dalam fitrah mereka. Maksudnya Allah dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang tauhid, kembali mengajak manusia untuk kembali meyakini atau mengingat, ya, bahwa sebenarnya fitrah mereka sudah akui. Allah sudah fitrahkan kepada kalian. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu fitrah yang Allah jadikan kepada kalian. Hanya Allah menyebutkan ayat supaya kita tahu, oh ternyata ini fitrah. Kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrah mereka dan akal-akal mereka. Bahwa sebenarnya fitrah mereka, akal-akal mereka yakin bahwa al-mutafarrid yang bersendirian dalam mencipta dan mengatur dan bersendirian dalam memberikan nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi, dialah zat yang tidak bisa diserahkan ibadah kecuali hanya untuknya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah manusia tahu. Coba lihat, makanya orang-orang musyrikin, ya, ketika dalam keadaan gawat darurat di tengah laut, ya kan, ombaknya tinggi. Bagaimana kira-kira ini bisa ini yang suka mancing ini?
Hah? Wow, ombak ngeri. Iya. Orang musyrikin sudah menganggap diri mati mereka ini sudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'ullah mursilin lahuddin. Ketika mereka di atas lautan, mereka digulung oleh ombak yang besar, kata Allah, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah langsung ikhlas kepada Allah. Ini kan kembali ke fitrahnya, langsung fitrahnya berbicara di situ bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau dalam keadaan seperti ini cuma Allah. Coba fitrahnya kembali di situ. Tapi kan kembalinya fitrahnya hanya dalam ketika gawat kan? Ya. Ketika di daratan mereka coba kembali melawan fitrah itu. Falamma najjahum minal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, kembali mereka berbuat kesyirikan. Berarti melawan fitrahnya. Padahal fitrahnya yang dalam hati yang paling kecil, yakin bahwa cuma Allah sebenarnya yang mengatur alam. Mencipta, menghidupkan, mematikan, cuma Allah. Hanya sudah mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu. Iya. Alasannya dalam Al-Quran, karena ikut sudah ini agama nenek moyangnya, sudah ini agama keturunannya, dari atas turun-temurun, ya sudah. Itu mereka lakukan. Beribadah kepada berhala dan seterusnya. Ya, mungkin malu dengan kaumnya, sebagaimana Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, malu dengan orang-orang Quraisy, meninggalkan ya agama sudah turun-temurun diwariskan, dianggap malu menyelisih keluarga, dan seterusnya. Dari alasan-alasan. Adapun kalau kita ya lihat dari keyakinan mereka, mereka yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam. Nah, itu fitrah sebenarnya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada kebodohan yang paling bodoh yang pernah ada di dunia ini kecuali kesyirikan. Itu kebodohan yang paling bodoh. Kenapa? Karena lawannya tauhid itu perkara yang paling jelas. Loh kok kamu menselisihi? Sampai fitrahmu pun mengakui. Ya kan? Sampai yang kamu saksikan pun kamu lihat. Kamu rasakan. Kok kamu selisihi? Tidak ada sudah kebodohan yang paling bodoh kecuali kebodohan kesyirikan. Tidak ada sudah. Ya kan? Dia selisih fitrahnya, dia selisih musyahadahnya yang dia saksikan, dia selisih apa yang dia dengar, dia selisih semuanya. Kebodohan kesyirikan itu. Ya. Lawannya, sebaliknya. Tidak ada hal yang paling yang paling mulia, ya, satu kecerdasan, ya, satu kepintaran ketika seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia orang yang paling betul-betul tahu. Ya, bagaimana hakikat manusia sebenarnya. Taib. Beliau mengatakan wa anna sa'iral khalqi laisa indahum khalqun. Bahwa Allah mengajak kepada hamba untuk kembali mengingat fitrah dan akal mereka sendiri. Ya, bahwa manusia semua makhluk semuanya tidak ada di sisi mereka khalqun. Mereka tidak punya penciptaan sama sekali. Mereka tidak mampu mencipta sama sekali. Wala naf'un, dan mereka tidak punya manfaat sama sekali. Maksudnya tidak bisa menolong, tidak bisa. Ya. Wala daf'un, dan mereka juga tidak bisa menolak. Ketika Allah tentukan, ketika Allah putuskan, manusia tahu bahwa kita tidak bisa menghindar. Ya kan? Ketika sesuatu ingin terjadi kepada kita, terjadi, ya, pada hal-hal yang memang kita tidak bisa menghindar. Coba kira-kira, itu kita rasakan. Makanya saya bilang tadi, ya, manusia yakin dengan fitrahnya dan dia rasakan sendiri. Coba kita sakit, bukan mau sakit, pas sakit kita akui tidak bisa, bagaimana ya? Tidak bisa menolak itu. Terjadi sudah. Ketika terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, kan jatuh kita. Wih. Kita tidak ada yang tahu perkara apa yang akan terjadi. Terjadi sudah selesai. Kita tidak bisa menolak itu. Bukan berarti saya katakan bukan berarti manusia tidak punya kehendak ya, terpaksa tidak. Tapi kita paham ketika terjadi sesuatu kepada kita, sesuatu itu pasti terjadi. Kadang kita tidak sangka terjadi tiba-tiba. Yang ada dari kita hanya bagaimana untuk menolak itu, menghilangkan itu ketika sudah terjadi.
jatuh misalnya, obat, iya kan? Ketika terjadi sudah terjadi. Nggak bisa apa-apa. Syekh mengatakan nggak bisa menolak, dafa, nggak bisa. Taib. Wala yagnu an ahadi minallahi syai'a, dan manusia pun paham juga fitrah mereka bahwa tidak ada satupun hamba, ya, makhluk yang tidak merasa butuh kepada Allah sedikit pun. Mereka akui bahwa mereka butuh kepada Allah. Wa yad'uuhum aidan ila hadzal asl bima yatamaddahu bihi wa yusni ala nafsil karimah min tafarrudihi bi sifatil 'azamah wal majdi wal jalal wal kamal. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah mengajak para hambanya, ya, kepada tauhid ini. Bentuknya bagaimana? Bentuknya dengan Allah memuji dirinya sendiri. Kalau tadi bentuknya Allah ingin menjelaskan tauhid itu kepada hamba dalam Al-Qur'an, Allah kembali mengajak mereka pada fitrah dan akal-akal mereka. Makanya banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang membuka akal-akal manusia. Ya kan? Itu metode Al-Qur'an. Ibrahim alaihissalam ketika dia menghujai bapaknya, dibuka akalnya, diajak kembali kepada fitrahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahimu li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah zat, ya, makhluk, sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikanmu apa-apa. Sampai bapaknya berpikir, oh iya nih, kembali ke fitrahnya. Yang kamu sembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kamu apa-apa. Makanya Nabi Ibrahim ketika memenggal leher, memotong leher semua sembahan-sembahan ayahnya, simpan satu. Ya kan? Pulang ayahnya datang, kenapa ini? Kaumnya datang, kaumnya ayahnya, kenapa ini semua penggal semua ini, tinggal satu. Siapa yang lakukan? Sebagian, ya, mereka mengatakan yadkurum fatan yuqalu Ibrahim. Mereka menyebutkan yang melakukan ini adalah Ibrahim. Panggil dia. Ditanya Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Anbiya, ya, kisahnya. Anta fa'alta hadza bi alitana ya Ibrahim. Apa kamu yang melakukan ini dengan teman-teman kami? Apa Nabi Ibrahim mengatakan? Ya? Tanya yang besar kalau dia berbicara. Fas'alu min kanu yantikun. Coba lihat ya. Sengaja supaya, ya, mereka kembali kepada fitrahnya. Tanya yang besar kalau dia bicara. Dia tahu pelakunya siapa. Karena mungkin, ya, kalau memang dia melihat pasti dia lihat saya tadi. Dan kalau dia bisa bicara pasti dia jawab. Ditinggalkan satu kata Allah, faja'alahum judzadan illa kabirul lahum. Nabi Ibrahim menghancurkan semuanya menjadi keping-keping kecuali yang paling besar. Supaya nanti kalau ditanya siapa yang lakukan ini, ya tanya yang besar. Pasti kan mereka paham. Nggak bisa bicara. Jelas ya? Nah, yang kedua kata Syekh, kadang Allah menjelaskan perkara tauhid itu bentuknya lain lagi, bukan seperti itu lagi. Bentuknya bagaimana lagi? Dengan bentuk yatamaddah wa yusni ala nafsihi. Bentuknya adalah ketika Allah puji dirinya sendiri, ya, yang mulia dengan berbagai sifat-sifatnya. Ya, dengan berbagai sifat-sifatnya. Subhanallah, jangankan, enggak usah ada ini sebenarnya. Jangankan ini, cukup dengan yang tadi saja, yang bagaimana Allah memahamkan hambanya tentang tauhid kepada fitrahnya kembali, akal-akalnya sudah cukup. Ditambah lagi, Juan, ditambah lagi kemuliaan tauhid ini, kejelasan tauhid ini dengan dalam bentuk Allah memuji dirinya sendiri dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Hanya Allah yang paling mulia, kemuliaannya, kesempurnaannya, ya kan? Allah menyebutkan kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan hidupnya. Misalnya satu sifat saja kita ambil, kesempurnaan hidupnya Allah. Bagaimana Allah sebutkan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak mati. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Ya kan? Wa anna man lahu hadzal kamal al mutlaq alladzi la yusyariku fihi musyarikun ahkum min ya ukhlisat lahul a'malidh dhahirah wal batinah. Ini semua menunjukkan bahwa yang memiliki kesempurnaan seperti itu, pendengaran sempurna seperti itu, ya, penglihatannya sempurna, hidupnya sempurna, ilmunya sempurna, maka, ya, la yusyariku fihi musyarik. Tidak ada, ya, dia memiliki lawan dan tandingan. Ya, hanya dialah yang wajib untuk
diikhlaskan untuknya amalan-amalan yang zahir dan yang batin. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wa yuqarriru hadza tauhid bi annahu huwal hakim wahdah. Demikian pula Allah mentakrir tauhid ini, memperingatkan perkara ini kepada hamba-hambanya dalam Al-Qur'an. Bagaimana bentuknya? Bentuk bagaimana lagi? Ya, dengan metode ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hanya Allah lah yang menghukum. Hanya Allah yang memberikan hukum. Dan tidak ada yang bisa menolak hukumnya dan tidak ada yang bisa menolak keinginannya dan kehendaknya. Ini kan jelas. Kalau begitu boleh cuma Allah yang berhak disembah. Ya, karena cuma Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum. Fala yahkumu ghairahu syar'an wala jazaa'a. Hanya Allah lah yang memberikan hukum dan tidak ada yang memberikan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Syariat atau balasan. Itu ketika mensyariatkan sesuatu dan ketika membalas dengan pahala atau membalas dengan siksaan. Cuma Allah. Jelas ya? Kata Allah, inil hukmu illa lillah. Amaru alla ta'budu illa iyah. Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran langsung digandengkan. Ketika Allah jelaskan hukum, tidak ada yang memberikan hukum kecuali Allah. Setelahnya langsung. Kalau begitu, sembahlah hanya Allah. Dalam firman dalam surah Yusuf alaihissalam. Dalam surah Yusuf 40. Kata Allah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Tidak ada yang memberikan hukum kecuali Allah. Terus kalau begitu hasilnya apa? Konsekuensinya apa? Hasil dari mukaddimah ini apa? Allah ta'budu illa iyyah. Makanya kata Allah, janganlah kalau begitu kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Karena cuma dia yang membalas nanti pada hari kiamat. Karena cuma dia yang memberikan hukum. Jelas ya? Masya Allah. Kemudian, wataratan yuqarriru hadha bidzikri mahasini tauhid. Wa annahu dinul wahid wal alwajibu syar'an wa naqla wa fitratan ala jami'il abid wa yadhkuru masawi asyirk wa qubhahu wa ikhtilala uquli ashabihi ba'da ikhtilali adyanihim wa taqlibi afidatihim wa kaunihim fi syakkin wa amrim marij. Masya Allah. Kadang Allah menjelaskan tauhid ini metodenya lain lagi. Bagaimana itu? Yaitu dengan metode Allah menyebutkan keindahan tauhid itu sendiri. Masya Allah. Banyak metode Al-Quran ya, Masya Allah. Ini pun sebenarnya Syekh cuma sebutkan beberapa metode saja. Masih banyak metode dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaparkan tauhid itu. Masih banyak. Nah ini lagi, metode lain lagi. Yaitu Allah ingin menjelaskan kemuliaan tauhid itu. Ya, bagaimana? Ya, dengan menyebutkan keindahan tauhid. Keindahan tauhidnya. Keindahannya. Dalam hadis Nabi menjelaskan keindahan itu. Ya, bagaimana seorang hamba ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dijelaskan. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa proses. Ada penimbangan, ada diberikan kitab-kitab, tidak ada dia lewati itu dia. Langsung masuk surga. Apalagi mau proses azab. Tidak. Hisab tidak ada, azab tidak ada. Ini kemuliaan tauhid. Bagaimana Nabi jelaskan, Allah berfirman, ya bna Adam lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Nabi mengatakan, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, walaupun kamu berjumpa kepada aku pada hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi dan langit, tapi kamu berjumpa denganku pada hari kiamat tidak pernah berbuat kesyirikan, maka saya akan datangkan sebanyak itu pula ampunan dariku. Kemuliaan tauhid. Jelas ya? Ya. Dalam Al-Quran, kalau itu dalam hadits oke. Sekarang kita bahaskan Al-Quran, bukan hadits. Dalam Al-Quran, contoh kemuliaan tauhid. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, kata Allah, ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, mendapatkan petunjuk. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakirun alima. Allah tidak akan menyiksa kalian. Kapan? Kalau kalian bersyukur dan kalau kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemuliaan tauhid. Ya kan? Janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk satu desa, satu negeri itu mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan bukakan mereka pintu berkah dari langit dan bumi. Kemuliaan tauhid. Masih banyak. Ya, berarti ini kan bentuk pemaparan juga supaya kalian tahu bahwa hanya Allah yang disembah. Ibadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu dinul wahid. Ya, Allah jelaskan juga dalam Al-Qur'an bahwa agamanya adalah agama yang satu. Ya. Al-wajibu syar'an wa naqlan wa fitratan. Agama yang satu yang wajib untuk diyakini secara syariat, secara akal, secara fitrah. Secara nakal, secara fitrah. Ala jamil ibad, untuk seluruh hamba. Demikian pula metode yang lain, yaitu ketika Allah menyebutkan kejelekan tauhid, bahaya-bahayanya, ya, ancaman-ancamannya. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Wa mal lidzalimin min ansar. Kata Allah, siapa yang berbuat kesyirikan maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya dalam neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Itu juga. Ya. Wa qubhahu, Allah jelaskan kengerian yang kejelekannya. Wa ikhtilala uquli ashabi, Masya Allah. Dan kadang Allah sejelaskan dalam Al-Quran bagaimana, ya, hilangnya akalnya orang-orang melakukan kesyirikan. Setelah hilangnya agamanya, itu hilang akalnya. Sampai segitunya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya kan? Dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar. Permisalan orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu orang menyembah kepada selain Allah itu mutasyakisun. Pikirannya kacau, hilang akal. Allah sebut sampai segitu dalam Al-Quran. Ya, itu yang disebutkan. Banyak dalam Al-Quran. Bagaimana Allah sebutkan itu orang-orang berbuat kesyirikan itu seperti orang hilang akal. Jelas ya? Seperti orang gila. Ya. Baik. Wa taqlibi afidatihim. Allah jelaskan juga pelaku kesyirikan itu bagaimana? Ya, hati mereka terbalik. Ya. Wa qanim fi syakkin aw amrim wa amrim marij. Dan Allah jelaskan juga keadaan mereka. Mereka dalam keraguan dan perkara mereka itu hancur. Perkara mereka rusak, urusan mereka, kehidupan mereka kacau. Subhanallah, ya, ini pemaparan tauhid yang sangat indah sekali dalam Al-Quran. Wa taratan yad'u ilaihi bi dzikri ma rattaba alaihi minal jazail hasan fid dunya wal akhirah. Kadang Allah paparkan tauhid itu dalam bentuk bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan rentetan-rentetan atau hasil-hasil dari balasan-balasan, keindahan-keindahan balasan tauhid di dunia dan di akhirat. Wal hayatut thayyibah, kehidupan yang bahagia yang mereka dapatkan yang mentauhidkan Allah. Fid duwaris salas, di 3 negeri, dunia, alam barzah dan di akhirat. Wa marattaba ala diddihi minal uqubatil ajilah wal ajilah. Demikian pula Allah jelaskan hasil atau, ya, rentetan balasan bagi lawannya, itu kesyirikan, dari siksaan-siksaan yang ajilah awil ajilah, dunia dan akhirat. Wa kaifa kanat awakibuhum aswaul awakib wa syarriha. Dan Allah jelaskan juga bagaimana, ya, bahwa awakib, akibat-akibat yang paling jelek adalah akibatnya kesyirikan. Banyak akibat kan, bagaimana, apa akibatnya, apa awakibnya pembunuhan, apa awakibnya perzinahan dalam Al-Quran, siksaan-siksaan ancaman neraka. Tapi yang paling jelek awakibnya dalam Al-Quran adalah awakib asyirk. Ya, akibat-akibat atau hasil siksaan kesyirikan. Tidak ada dosa yang disebut dalam Al-Quran awakibnya kecuali kesyirikan. Ada yang besar, seperti misalnya riba. Lihat bagaimana awakibnya dalam Al-Quran. Bagaimana ancamannya, ya kan? Sampai Allah sebutkan fa'dzanu biharbi minallah. Orang yang makan riba, yang mengamalkan riba itu telah mengumumkan peperangan dengan Allah. Ini kan luar biasa ini, tapi masih ada yang lebih ngeri lagi. Tidak ada yang seperti itu. Allah berfirman,
Innahu may yusyrik billah innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahib. Tidak ada yang seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang berbuat kesyirikan seperti ya, orang yang jatuh dari langit, ditabrak oleh burung, ya, dan dibawa dan dihempaskan, dilempar ke tempat yang jauh. Tidak ada yang seperti ini, tidak ada. Ada ancaman-ancaman tentang dosa-dosa besar, tapi kesyirikan itu permisalannya. Paling jelek sudah. Jatuh dari langit, dihempas oleh burung, dan dibuang ke tempat yang jauh. Riba, pembunuhan, perzinahan, tidak sampai segitu. Permisalannya, kengeriannya. Seperti orang jatuh dari langit, ditabrak oleh burung, dan dilempar ke tempat yang jauh. Subhanallah. Jelas ya? Wabil jumlah, kesimpulannya secara umum, fakullu khairin ajilun wa ajilin fa innahu min samarat tauhid. Masya Allah. Wa kullu syarrin ajilin wa ajilin fa innahu min samarati diddih. Wallahu a'lam. Kesimpulannya bahwa semua kebaikan dalam Al-Quran, kebaikan yang dunia, ajil, au ajil. Ini istilah ya. Ya, sesuatu untuk dapatkan sering. Kalau pakai ain, ajilun, itu dunia. Kalau pakai alif, ajilun, itu akhirat. Kalau adil artinya kan segera, yang dekat, berarti dunia. Ajil itu nanti, berarti akhirat. Ini istilah ya. Ya, sering ini lewat. Ajilun atau ajilun. Makanya takjil, apa takjil artinya takjil? Enggak, takjil. Apa yang tempam takjil, takjil? Bukan puasa. Maksudnya kan persegerakan buka puasa kan begitu, mempersegera buka puasa. Maksudnya sekarang takjil. Takjil. Ya, jadi kalau anda dapatkan ajil au ajil, dunia atau akhirat. Ajilah wa ajilah. Taib. Jadi semua kebaikan ajilun wa ajilun, entah itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, fa innahu min samarati tauhid. Maka yakinlah itu pasti buah dari tauhid. Lawannya, wa kullu syarrin ajilin wa ajilin, semua kejelekan ajil atau ajil, semuanya dunia atau akhirat, maka itu pasti samarati diddih, buah dari lawan tauhid, itu kesyirikan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ibnu Saimin berikan komentar sedikit maknanya kaidah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala yuqarriru tauhidal uluhiyah fil Qur'an imma bi kamali sifatihi wa imma bi tauhidi rububiyyatihi, wa li hadza yastadillu Allahu azza wa jalla ala haula'il munkirina lil uluhiyyah bir rububiyyah id annahu yalzamuhum idza aqarru anna Allah wahdahu ar-rabb al-khaliq al-malik al-mudabbir jamil umur yalzamuhum an la ya'budu illa iyyah ila akhir. Kesimpulannya, Ibnu Saimin mengatakan bahwa Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang tauhid ini ya dengan 3 jenis tauhid. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Faham ya? Dan asma wa sifat. Oleh karena itu kata beliau dalam Al-Quran kita dapatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mentakrir, menyebutkan bahwa mereka mengetahui dan yakin tentang rububiyah, maka setelah itu pasti Allah sebutkan, kalau begitu wajib kalian beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena tauhid al-uluhiyah ya, itu adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Maksudnya Allah dalam Al-Qur'an itu mengajak melaksanakan konsekuensi fitrahmu. Ya kan? Kan kamu sudah yakini sekarang hanya Allah mencipta, hanya Allah yang mengatur, ya. Kalian mengakui bahwa kalian tidak dicipta, kalian tidak mencipta diri mereka kalian sendiri. Berarti kalian tahu bahwa ada pencipta di sana, itu Allah. Konsekuensinya sembah Dia. Ya, sembah Dia. Ya. Dan tauhid ala asma wa sifat ini min tamami tauhid rububiyah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini dari kesempurnaan tauhid rububiyah. Maksudnya kalau kamu tahu Allah mencipta kamu, ya, yang luar biasa ini kesempurnaan jasadmu, ya, puji dong Dia. Ya, puji Dia.
Kan manusia kan begitu kan, kalau diberi kebaikan apalagi dibantu pada saat dia butuh-butuhnya dengan temannya dibantu. Lihat, wih, badminton kok di saudara, wih, baik sekali. Itu tabiat manusia. Ada pujian di situ. Ya kan? Coba lihat bagaimana kita butuh dengan bantuan dengan teman, datang teman itu bantu. Masya Allah, di tengah hari ini, baik mentong kok. Keluar itu pujian? Keluar. Mungkin tidak pernah dia puji temannya ini, tidak pernah. Tapi ketika dibantu pada saat memang dia butuh-butuhnya, ya ada bantuannya, wah luar biasa pujiannya. Pagol lain mising. Hah? Ya kan? Itu tabiat, tidak bisa memang diingkari seperti itu. Tidak bisa. Tapi orang-orang musyrikan coba dia ingkari itu fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Dia tahu Allah yang mengatur dia, yang rezeki kasih dia, Allah yang kasih. Nafas Allah yang kasih. Tidak ada semua, tidak ada modalnya. Allah yang beri semua. Mana pujianmu kepada Allah? Nah, itulah semua sifat. Puji-pujian kepada Allah itu semua sifat. Sifat-sifat Allah. Jelas ya? Itu dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini semua kandungan ya dari sifat-sifat Sang Pencipta yang menciptakan semuanya. Jadi kesimpulan yang paling terakhir itu tadi yang Syekh sebutkan, bahwa semuanya adalah hasil dari tauhid dan kejelekan itu hasil dari kesyirikan. Ya? Taib. Masya Allah, ini kaidah yang ke-6 di dalam Al-Qaidul Lisan. Kita cukupkan dulu, sudah selesai ya penyebutan ini. Allah alam bisawab. Semoga manfaatnya. Nabi hadzal qadar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.